Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabu zina wa tazayyud. Adab berhias ya. Tazyin menghiaskan. Hari ini kita masuk 1 Zulhijjah. Hari ini. Berdasarkan perhitungan hisab, habisnya bulan Dzulqa'dah kemarin pagi jam 9.53. Jadi maghrib kemarin sudah tanggal 1, tapi pemerintah katanya tidak melihat hilal. Jadi kalau hari ini tanggal 1, maka Idul Adha akan jatuh pada 9 Juli. Tapi katanya menurut berita stiker news nggak melihat katanya. Jadi ada kemungkinan tanggal 10. Tapi berdasarkan falak, ya, karena ini terjadi sebelum zuhur, ini tidak ada khilaf sebenarnya. Jadi lebih kepada pasti di atas 70-90% jatuh pada tanggal 9. Sehingga dipastikan Arab Saudi akan menentukan Idul Adha pada hari Sabtu. Sehingga Arafah jatuh pada Jumat dan tahun ini Haji Akbar. Jadi apa yang kita lakukan di bulan ini? Kita dilarang untuk potong kuku yang berkurban. Dilarang. Potong kuku dan potong rambut. Sampai nanti kurban dieksekusi. Bagi yang berkurban saja. Keluarganya enggak. Jadi yang berkurban siapa? Yang membiayai kurban kan kepala keluarga kan? Istri dan anaknya enggak terkena larangan. Baik, kita lanjutkan materi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 7 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakan olehmu Muhammad, siapa sih yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibat, dan yang baik-baik? Siapa sih? Allah bertanya. Qul, katakanlah, perhiasan itu lilladzina amanu, untuk orang yang beriman, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, khususnya di hari kiamat. Ya, jadi Allah memperkenankan perhiasan dan berhias. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man an'amallahu alaihi ni'matan, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah, fa innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala khalqi, maka Allah suka ya diperlihatkan gejala nikmatnya.
terhadap hambanya. Jadi kalau kita diberi nikmat, kita diminta untuk gunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Tapi untuk ketaatan. Yang jadi bukan untuk kita mampu tapi kita tidak berhias. Sehingga Syekh Utsaimin berfatwa, kalau kita menjadi karyawan biasa, kita sesuaikan pakaiannya. Satu saat Allah mentakdirkan kita sebagai manajer, tidak dianjurkan kita berpakaian seperti pakaian biasa. Sesuaikan gitu. Jadi mungkin terpikir oleh kita, wah saya nggak boleh yang bagus-bagus sehingga pakaiannya robek, lusuh. Padahal dia kekayaannya memadai. Gitu. Ya, jadi itu. Menurut Syekh Utsaimin sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi tidak boleh melampaui batas. Wa min adabi dzalika an natajammul wa tazayyun matlubun minal muslim. Adabnya adalah bahwa ya berjamil ya, berjamalah artinya menggunakan yang indah, mengindahkan diri serta berhias adalah dituntut dari seorang muslim. Jadi kita dituntut pakaiannya bersih, ya. Kalau bisa yang licin, kalau bisa, kalau nggak bisa jangan memaksakan diri, ya. Kalau bisa. Jadi nanti terpikir begini, bagus mana pakaian itu kalau bisa disetrika dengan tidak disetrika, ya bagusnya disetrika, sunnahnya gitu. Khawatirnya kita berpikiran, wah yang biasa aja, makruh ya, nggak boleh. Tidak benar. Orang Islam itu harus rapi, bersih. Kalau mampu, tapi jangan memaksakan diri ya. Ya gara-gara untuk itu sampai menyengsarakan diri tentunya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yalbasul jadida. Nabi sendiri ya, beliau mengenakan pakaian yang baru. Nah, tidak selalu pakaian bekas atau pakaian yang sudah lusuh. Wa yaktahil, serta beliau bercelak. Pakai apa itu? Itu yang colok-colok itu. Kita jarang pakai ya. Iya, sifat kata orang. Nabi pakai itu. Katanya itu bagus buat mata katanya. Katanya sih, tapi saya jarang pakai. Wa yusarrih sya'ra rasi, dan beliau nyisir. Nah ini makanya disampaikan kepada orang yang udah gak punya rambut. Tapi walaupun gak punya rambut, melintaskan sisir itu sunnah. Jadi kalau kita botak bagaimana merespon sunnah ini. Jadi melintaskan cukur. Sama dengan gini, orang ditakdirkan botak, terus berangkat haji atau umroh, tahallulnya bagaimana? Udah nggak ada rambut. Jadi itu alat cukurnya sunnah dilintaskan, gitu. Tahallulnya nggak ada rambut sama sekali, kan ada orang tertentu yang gitu. Nah sunnahnya begitu. Wa yuhibbut tib, dan dia Rasulullah menyukai parfum. Wa qad zahara Jibril alaihi salatu wasalam fi surati rajul jamil tsyab. Begitu juga satu saat Jibril menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki yang ganteng. Jibril waktu mendatangi Rasulullah menanyakan Islam itu apa, iman itu apa. Ya, beliau menampakkan diri dalam sosok laki-laki yang ganteng. Yalbasul libas al-abyad, mengenakan pakaian putih, syadidul bayat, sangat putih sekali, syadidus sawad syari, serta rambutnya dalam warna yang hitam. Pakaiannya putih benar, rambutnya hitam benar. Malaikat Jibril ya. Laisa fi ghibrah wala sya'r. Tidak ada debu, tidak nampak debu, dan tidak pula pakaiannya rambutnya itu acak-acak. Dirapih teratur. Itu penampakan Jibril di depan Nabi.
Wa amara Allah ta'ala wa amara Allah ta'ala bi akhdhi zinah inda kulli salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kenakanlah perhiasanmu saat ya di masjid. Ada yang menafsirkan masjid ini salat. Jadi artinya harus ada pakaian khusus untuk sholat. Jadi jangan sembarang pakaian dipakai dari ke sawah dipakai, kemana terus sholat juga dipakai. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau kita terpaksa udah di pasar, pakaian pasar sudah waktu sholat ya nggak perlu nunggu ke rumah dulu sehingga telat ya. Kalau bisa, nah, kita mengenakan pakaian yang rapi. Apalagi masuk ke rumah Allah, gitu kan? Kita masuk ke rumah Allah, masuk rumah ke pejabat aja, kan kita harus rapi, harus mengatur diri. Ya. Kalau dalam ajaran Islam itu ada dua definisi yang kita harus mengerti dengan dalam, antara menghina dengan mengkritik. Bedanya apa? Sekarang itu carut marut, setiap orang mengkritik dianggap menghina. Ya, contohnya untuk urusan kita dengan pemerintah. Kalau menurut ajaran Islam, pemerintah itu adalah khadimul ummat, pelayan umat. Kalau pelayanannya nggak nyaman, lalu kita protes, gimana sih? Apakah itu menghina? Nah ini kadang-kala ditafsirkan menghina. Nah, dalam ajaran Islam, mengkritik boleh, menghina tidak boleh. Nah, apa bedanya mengkritik dan menghina? Ini sekarang lagi ya, wakil-wakil rakyat ini sedang menggodok undang-undang pidana, rancangan undang. Nah, ini mereka lagi bingung memikirkan ini antara mengkritik dan menghina. Gimana sih ngurus minyak nggak becus? Menghina, kena pasal. Gitu kan? Padahal dia susah, dia terdesak. Bagaimana sih? Beli Pertalite harus daftar hari ini katanya. Jadi kalau nggak daftar harus beli Pertamax. Minyak goreng harus daftar, Pertalite harus daftar. Gimana? Ada apa ini? Susah amat. Nah, apakah ucapan seperti itu masuk kategori menghina? Apa mengkritik? Kan? Kalau dalam Islam, posisi seorang pemimpin itu harus siap dikritik. Kalau Anda nggak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Memang pemimpinnya memang harus penampung kritikan orang ya. Jadi artinya begini, kalau kita punya pendirian nggak mau dikritik, kita ini berpendirian nggak mau dikritik, kita bungkam semua orang, kita masukkan kategori menghina. Di dalam keluarga aja. Nanti kalau ada kekurangan kita, anak dan istri diam aja. Karena dia takut. Ini akan menimbulkan ketakutan. Kalau sudah ketakutan yang muncul, apabila rakyat takut kepada pemerintahnya, maka timbullah otoriter. Ini berbahaya. Otoriter. Sementara kita menganut paham demokrasi. Salah satu bentuk demokrasi itu adalah mengkritik. Sehingga beda sekali dengan di Timur Tengah. Jadi pemahaman Islam ini beda dengan kita. Karena kita sudah menetapkan demokrasi. Demo itu boleh karena demokrasi. Itu loh maksud saya. Jadi pilar demokrasi itu adalah demo. Unjuk rasa. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Oh ini ketika ini kok pakai ini. Nah ini. Jadi orang kalau salah atau benar, karena nggak ada yang ngeritik, ya dia terus saja. Ya sama dengan kita, kalau kita terbiasa dengan nggak mau ngeritik, ketika kita menjadi penumpang, supirnya ugal-ugalan, menang baik. Nah akhirnya begitu tabrakan kita kena imbasnya. Mas, yang benar dong, ini bukan bawa barang ini. Nah, kan jadi hati-hati.
Saya tidak mau diginiin, saya tidak nyaman, pusing saya, ya, contohnya. Ya wajar aja, karena dia adalah melayani penumpang. Nah ini yang kita harus, ya sama dengan pelajaran yang kita dapat dari aturan berjemaah. Ketika imam salah kan, subhanallah. Tapi yang keluar, suara yang keluar dari makmum itu bukan salah, enggak begitu kan? Salah mam, itu si imam. Mam, salah. Dan enggak ngomong begitu. Tapi subhanallah. Artinya kritiknya pun harus sopan gitu maksudnya. Jangan menyakiti. Kan gitu kan? Ada wayahnya, walaupun imam itu salah, lupa, kita harus ikut dia, keputusan dia. Kan saya pernah sampaikan, apabila imam mestinya duduk, tapi dia berdiri. Apa harus berdiri apa duduk? Ya tergantung. Ya kan? Kalau sholat 3 rakaat, setelah 2 rakaat dia berdiri, ya kan harusnya duduk, tasyahud kan? Lalu kita ucapkan subhanallah, seandainya imam itu bablas saja, bagaimana sikap kita? Kita harus ikut. Kenapa? Karena tasyahud awal itu sunnah. Tapi kalau sholat sudah berakhir, rakaatnya sudah habis, berdiri lagi dia. Subhanallah. Nggak ngerti juga, tetap bablas. Kita nggak boleh ngikut. Jadi nggak semua harus ngikut, nggak semua harus tidak ngikut. Jadi tergantung. Jadi kita belajar dari aturan sholat itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Kita tidak boleh diam saja, imam itu. Sampai salah pun ikut salah. Nah kita lanjutkan. Waqad ahsanallah suratul insan. Allah sendiri telah membuat indah pada fisik manusia. Nah, antara lain Allah berfirman dalam surat Ghafir, surat ke-40 ya. Ghafir ini nama lain dari mukmin. Ayat 12. Surat 40 ayat 12. Ayat 64. Wasawwarakum, dialah yang telah membentuk tubuhmu. Fa ahsana suwarakum, lalu Allah memperindah bentukmu. Jadi kita ini, hadirin sekalian, kita bentuknya begini kan jelek ya. Apalagi makin tua kan, makin menyeramkan. Tapi menurut Allah ini kita bentuk makhluk yang paling bagus di dunia ini. Jadi Allah membuat bentuk makhluk di dunia ini paling bagus itu kita. Sehingga malaikat pun ketika dia menjelma, dia menjadi kita. Bukan menjadi apa gitu yang bagus itu. Enggak, menjadi kita. Karena kita ini bentuk ciptaan Allah yang terbaik. Kita ini, menurut kita sih lama-lama nggak bagus ya. Mungkin dulu ganteng. Tapi kita ini yang terbaik menurut Allah. Makin tua, ilmunya makin tinggi, makin bagus. Menurut Allah. Ya kan? Allah menyatakan, apa itu? Laqad khalaqnal insan fi ahsan. Ahsan itu terbaik. Dalam bentuk takwim, struktur tubuh yang terbaik. Kita bandingkan dengan binatang lain. Binatang lah selain manusia. Mereka nggak bisa berdiri jejak begini. Ketika dia berdiri jejak, makannya itu pakai mulut. Mereka itu nggak pakai tangan. Ada sekalinya masih rada kata Darwin katanya masih dulur kita. Ya, tapi dia nggak diberi kecerdasan. Tuh. Kata kiai saya menjorok ngomong, karena kita bisa bersetubuh adep-adepan kan. Binatang lain nggak ada katanya. Maksudnya keunggulan Allah menciptakan kita itu diantaranya bisa berdiri tegak. Ya, kita bisa makan dengan bantuan tangan gitu. Kalau binatang kan langsung ke mulutnya. Salah satu yang bentuk lain itu tadi. Nah, kemudian kita mampu menangkap pelajaran. Binatang tidak. Kata Endang Saifuddin Ansori, perbedaan yang mencolok antara manusia dan binatang, manusia bisa bertanya.
Binatang nggak bisa. Binatang hanya bisa menirukan, menjiplak. Tapi dia nanya nggak bisa. Nah, maka itu kalau ada orang bertanya, hargailah. Berarti dia betul-betul manusia. Ngebedain manusia bukan. Nanya, kita hargai. Berarti kamu manusia. Nggak boleh marah. Kalau guru ya, muridnya nanya itu harus bangga. Kebanyakan dunia pesantren itu dididik untuk diem aja. Jadi inilah ya Pak Sarjono, kenapa anak-anak santri ini kurang cerdas? Karena tidak diberi tempat. Jadi ustadznya nyerocos saja. Kalau nanya kayaknya nggak diberi kesempatan gitu. Itu saya dididiknya begitu. Saya kan pernah mengalami pendidikan yang Islam dan tidak Islam. Kalau yang non-Muslim itu memberi kesempatan. Walaupun pertanyaan itu nggak bisa dijawab oleh guru, gurunya nggak kurang jurus. Nanti ya, jangan sekarang. Bapak nanya dulu, Bapak juga kan ngelmu. Dia nggak malu. Kalau kita itu singkatnya dalam bahasa kasarnya banyak yang sok tahu. Jadi kepengen ditelen semua gitu. Kita kan harus sadar, kita manusia ini terbatas. Ilmu saya terbatas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh jadi dia nggak tahu. Ya ditunda dulu nggak apa-apa. Makanya kita harus menjadi pribadi yang senang belajar, menyerap. Terus menyerap. Sampai akhir hayat. Kita lanjutkan. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabih. Begitu juga Allah sendiri menghias langit-langit dengan bintang-bintang. Ya, Allah menyatakan dalam surat 41 ayat 12. Surat Fussilat. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabih. Dan kami hias langit dunia dengan lampu-lampu. Nah, bahasa Allah dengan pelita-pelita, kelap-kelip. Waduh, indah benar. Ya, andaikan tidak ada bintang kan kayak polos, kayaknya kurang Ada bintang kalau langitnya cerah itu kita melihat langit sangat bagus sekali. Tapi karena langit kita ini banyak kali ya, polusi ya. Biasanya di daerah-daerah yang nggak ada polusi itu cerah sekali. Untuk melihat kita ini polusinya banyak apa enggak bisa dilihat di langit. Kalau nggak cerah ya itu banyak polusi. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza kharaja rajul ila ikhwani falyuhayyi min nafsihi. Rasulullah bersabda, apabila seseorang ingin berkunjung kepada temannya, hendaklah dia menyiapkan dirinya. Mempersiapkan dirinya, maksudnya mengkondisikan dirinya sebagai tamu. Ya. Fa innallaha jamil, maka Allah itu indah, yuhibbul jamal, menginginkan keindahan. Ya, jadi kalau kita datang ke teman kita kondisikan kita itu rapih, sehingga jangan terlihat sehingga orang curiga gitu ya. Ada apa ini? Kayaknya mau ngutang, gitu ya. Kayaknya tampangnya ini kayak mau ngutang, jadi mencurigakan. Ya, jadi kita harus tampilnya rapi. Wa tazayyun alamatun min alamati syukri nikmah. Berhias itu ciri dari sekian ciri syukur nikmat. Wa syihamatun nafsi, dan keberanian. Jadi kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, sunnahnya dipakai, nikmat itu dipakai. Ya. Allah bahkan mencela orang yang menumpuk-numpuk. Jadi dapat rezeki dari Allah, dikoleksi aja, nggak dipakai. Saudara tahu kan lembaran uang 100.000? Itu tidak berarti apa-apa, ongkos cetaknya paling 10.000. Uang 100.000, ongkos cetaknya 100.000. Dia hanya akan bermakna kalau ditukar. Ya kan? Beda dengan emas. Kalau emas memang dirinya sendiri udah harganya segitu. Sehingga emas itu harta universal. Kita bawa ke Nigeria, laku. Tapi kalau rupiah kan harus tukar dulu. Kan? Nah, maka Allah menginginkan harta ini jangan dikoleksi aja. Jangan menjadi bahan koleksi.
Seperti uang 75.000 tuh dibelanjain enggak gitu kan. Pernah lihat kan? Kan itu uang koleksi itu. Ya, lebih kepada koleksi lah gitu. Nah itu jangan begitu. Kan dalam Quran ada wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira harta itu bisa mengekalkan dirinya. Dipakai. Tapi begitu juga Allah melarang kita boros, dipakai habis. Sebab kita tahu kita hidup di dunia yang egois. Siapa yang tahu Anda berkekurangan kalau nggak ngomong? Ya kan? Siapa yang tahu Anda nggak punya beras? Saya pun tidak tahu. Pak Syafei di rumahnya ada beras, apa? Kelihatannya sih mampu. Belum tentulah. Kan nggak ada yang tahu. Nah, karena itu kita harus menjaga diri kita supaya hidup terhormat. Jangan mengemis, jangan nyusahin orang. Tapi kalau kita terdesak daripada berbuat kejahatan, lebih baik minta-minta. Begitu Islam mengajarkan. Tapi mengemis ini harus sifatnya sementara. Sementara nggak mampu. Contohnya kita, naudzubillah, di tengah perjalanan, ya, habis bekalnya. Bingung mau pulang kemana, ya ngomong daripada nyopet gitu. Lebih baik begitu. Wa tazayun, wan nazafah wa adabuha, serta adabuha wa nazafah wa tahara wal hadara. Kita berhias itu menjadi ciri bahwa kita syukur nikmat. Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, ceritakan. Bagaimana mau nyeritain kalau nggak dipakai? Ya, manfaatkan baik-baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu jubbatun jamilah. Rasulullah sendiri mempunyai jubah yang indah. Ada pakaian khusus ya. Yalbasu listiqbalid duyuf, yang beliau pakai untuk menerima tamu. Jadi Rasulullah tadinya kan pemimpin rohani. Lama-lama beliau menjadi pemimpin politik. Sehingga menghadapi kebiasaan-kebiasaan, beliau akan bertransaksi, beliau akan terlibat dalam negosiasi, nego dengan pemimpin-pemimpin lain. Maka sahabat ada yang memberitahu, ya Rasulullah, kebiasaan orang Romawi itu kalau nego, ada perjanjian, mereka ada stempel, pakai stempel gitu. Nah bagaimana nih, Anda setuju dalam sebuah kertas bagaimana? Kalau dulu kan jempol ya, ya kan, cap jari. Tapi ini sebenarnya yang lebih valid sebenarnya kan, kalau diterima. Sebab ada sidik. Contohnya di paspor kan, wow sampai semuanya. Sekarang SIM juga begitu, semua jari. Jadi nggak cukup dengan tanda tangan, sebab tanda tangan bisa kadang begini, kadang begitu. Nah, sahabat memberitahu, ya Rasulullah, kebiasaan orang Romawi itu kalau melakukan perjanjian pakai stempel. Maka Rasulullah pun bikin cincin yang ditempatkan di kelingkingnya, itu untuk stempel. Jadi tulisannya Muhammad, 3 baris tuh, di atasnya Muhammad, tengahnya Rasul, bawahnya Allah, Muhammad Rasulullah, tulisannya. Nah itu dipakai pula setelah wafat Rasulullah oleh Abu Bakar, dipakai pula oleh Umar, di zaman Utsman jatuh ke sumur. Ya, diturunkanlah sahabat untuk mencari cincin itu, nggak ketemu sampai sekarang. Jadi singkatnya semua yang melekat pada tubuh Nabi itunya mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk dihilangkan. Khawatir dia akan dijadikan apa? Jimat ya. Jadi semua yang melekat dari tubuh Rasulullah itu hampir tidak ada. Tapi nggak tahu nih orang mengklaim itu rambut Rasulullah, pedang apa gitu ya. Keasliannya gitu. Wallahu a'lam. Kita kembali sini. Jadi Rasulullah sendiri kalau ada tamu, beliau mengenakan jubah yang berbeda. Ya. Jadi kita sunnah
jangan pakai pakaian biasa untuk menyambut tamu. Itu nggak ada masalah. Jadi bukan bentuk pamer yang dilarang ya. Wa yahrumu wa tazayya mana? Wa yustahabu tazayyun fil jumu'ah wal idain. Begitu juga kita disunahkan berhias untuk Jumatan dan Id. Berbeda dengan hari biasa karena Jumat itu hari besar kita. Kama yustab khitabul lihya bil katmi. Begitu juga kita disunahkan mencelup ini jenggot. Kalau jenggotnya udah putih semua, ya, suruh diwarnai, gitu. Pakai kuning coklat. Jenggotnya nih, jadi jangan. Sunnahnya begitu. Wa tuzayyinul mar'a li zaujiha. Seorang istri sunnahnya berdandan untuk suaminya. Jadi istri itu dandannya buat orang lain. Kalau dia kundangan keluar rumah, di rumah mah enggak. Ya, ini sebuah kesalahan. Nah, jadi istri itu harus dandan buat suaminya. Tapi karena berhubung saben hari ketemu dandan terus saja. Jadi bosen. Kan dandannya kan biasa sekali-kali, kalau saben hari jadi bosen. Tapi harus diketahui ya bahwa mendapat nilai pahala seorang istri kalau dandan buat suami. Nah, wa yufaddilu lirajul, dan yang bagus buat laki-laki itu bayat, pakaian putih ya. Walil mar'ah zinatul huli minadzhab wal fiddah. Untuk perempuan mengenakan perhiasan emas dan perak. Berhias untuk suaminya. Nanti kalau dia sadar berhias, kita pangling. Mau kemana nih? Tumben-tumbenan. Wa yahrumu tasyabuh rijal bin nisa. Haram laki-laki meniru perempuan. Ya, begitu juga sebaliknya. Wan nisa birijal falikullin zinatul khasah. Masing-masing ada pakaiannya. Jadi laki-laki ada pakaian khas laki-laki, perempuan juga begitu. Jangan sampai dikacaukan. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya ya. Walikulli biladin wa mustama zinatuhu. Nah, begitu juga setiap negara, setiap tempat ada perhiasan khas. Ya. Jadi kalau kita masuk ke satu tempat yang biasa pakai sarung, lalu kita pakai sarung, nggak ada masalah. Tidak dilarang dalam Islam. Tapi gagasan intinya adalah menutup aurat. Ya. Kita boleh menutup aurat dengan jubah, boleh. Tapi kalau kita tahu kampung itu biasanya pakai sarung, lalu kita pakai sarung. Sebaiknya kita tidak menimbulkan hal yang aneh, menarik perhatian banyak orang. Nggak ada masalah kita ikut situ. Ya, contohnya kita pakai topi, pakai peci. Apa ada sunnahnya? Sebenarnya yang sunnah pakai topi justru saat kita buang air. Saat buang air sunnah pakai topi. Saya sih mengira karena dulu itu buang airnya di lapangan, outdoor. Jadi kalau nggak ada topinya, kaget kan dua-duanya. Contohnya disemak-semak. Tapi kalau ada topi, oh ada yang ada. Karena dulu kan tidak ada tempat khusus ya. Nah setelah itu di Madinah baru ditata. Dan di sana itu memungkinkan karena kering. Ya, jadi kalau orang buang kotor kering. Tapi kalau kita lembabnya tinggi, waduh itu menimbulkan aroma yang di samping aroma tidak sehat. Ada kampung tertentu sekarang sudah dirubah sih, yang mau ke Banten itu. Kalau lewat situ aja kereta, baunya bukan main. Kotoran orang. Karena mereka tidak terbiasa bikin kakus. Nggak ada kakus ya. Jadi mereka kesemak-semak. Nah itu kalau ngumpul bertahun-tahun banyak orang kan, nah itu. Ya, itu jadi masalah ya.
Wa yahrumu. Nah, ya sudah ya. Wa yustahabu tazayyun fil munasabat. Nah, kita juga disunahkan berhias sesuai dengan kondisi. Nah, kondisinya apa? Kalau ditentukan apa itu seragamnya apa, ya kita ikut. Gitu. Jangan membuat warna tersendiri. Ya. Nah, biasanya itu untuk dikumpul banyak orang supaya gampang dengerinnya. Kalau sampai tersesat kan, dia jauh, oh itu orangnya. Tapi kalau seragamnya nggak sama, sulit. Kalau ngilang-ngilang itu, kalau bawa banyak orang. Nah, kemudian kal ijtima'at wa zawaj wa zalika bil iktisal wa taklim adzafir wa siwak. Seperti perkumpulan-perkumpulan, pernikahan contohnya ya, walimah dengan mandi, memotong kuku, siwak, sikat gigi, dan ta'atur menggunakan parfum. Nah ini yang masih kurang peminatnya. Kalau di mujtama' di himpunan perempuan itu ngambreng wanginya. Kalau laki-laki juga ngambreng baunya. Karena kita nggak terbiasa pakai. Nah, ini menurut sunnahnya itu pakai parfum. Wa haffuz syawarib, dan merapikan kumis. Jadi jangan sampai kumis kita menimbulkan kesan serem. Wa kama ana ala zauja an tuzayyina li zaujiha. Begitu juga ya. Sebagaimana istri sunnah ya berhias untuk suaminya, fa inna ala zauji ay yatazayyan li zauja. Seorang suami juga sunnah berhias untuk istrinya. Ya. Jadi kalau mau tidur, mandi dulu. Jangan menganggap ini ya anak mertua inilah. Udah nggak mungkin milih orang lain. Nah, jangan begitu. Kita tetap harus menghormati. Jadi hidup selalu harmonis. Nah, ini yang ya kurang populer di antara kita. Sebelum jadi mah dibawa kemana-mana, tempat ditraktir, udah jadi mah di dapur terus. Nah, ini kurang harmonis, harus dibawa. Dalam Islam tuh pacaran setelah nikah, bukan sebelum nikah. Jadi ditraktir, ya, diperlakukan dengan terhormat sehingga awet. Gitu. Artinya jangan monoton. Nah, ya. Kalau kita monoton, rumah tangga itu gitu-gitu aja. Udah ada rumahnya sempit, nggak ada kebun, nggak ada sawah. Ya, rumahnya cuma satu lantai. Jadi habis dari dapur kamar. Itu kan jenuh. Wajarlah kalau kita ajak kemana. Ya, akan terlihat harmonis nih. Kalau orang melihat, wih, Pak Syafi'i ngegoes bareng istrinya, wah. Tapi yang terjadi, kalau melihat orang seperti itu, genit. Gitu. Bukan kepada istrinya, nggak masalah. Harusnya begitu. Jadi maksudnya hidup ini harus dinikmati. Jangan menganggap seolah-olah sebentar lagi mati. Gitu. Dinikmatilah gitu, singkat. Karena ini anugerah Allah minta kita nikmati gitu. Ya tapi jangan melanggar gitu ya. Jadi kita nikmati tapi jangan melanggar. Jadi suasana itu harus dibuat senyaman mungkin. Anda yang tahu persis bagaimana nyaman buat Anda itu. Anda yang tahu persis, kita yang tahu persis. Jangan pakai ramuan orang. Boleh jadi menurut orang itu bagus, menurut kita enggak. Buatlah yang nyaman buat kita bagaimana cara. Nah, dalam surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 228, Allah menyatakan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka, ya, bagi istri, mendapat hak yang sama. Jadi mereka punya hak dan kewajiban yang sama terhadap laki-laki. Maksudnya kalau mereka harus berhias untuk suami juga harus berhias untuk istrinya. Saling menghargai, saling menghormati.
Nah, biasanya ketidakawetan rumah tangga ini ya adalah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai. Yang ada di otaknya penyelesaiannya adalah cerai. Kalau yang pertama kamusnya itu adalah cerai. Nah, ini harus jauh-jauh begitu. Ya mungkin kita satu saat suasananya jenuh, nah, kita bisa berpisah dulu. Yang satu kemana. Ini kalau sering ketemu nantinya jenuh. Nah itu kita pokoknya harus, bagaimana caranya kita isi dengan banyak kegiatan yang nyaman. Walir rijali alaihin darajah, dan harus diingat suami mempunyai derajat yang lebih tinggi. Nah, jadi tetap tidak boleh yang menjadi pemimpin dua. Ya. Dalam satu rumah tidak boleh ada dua pemimpin. Harus tetap suami yang menjadi pemimpin. Kata putusnya ada di tangan suami. Nah, boleh istri memberikan masukan-masukan, apalagi kaitan-kaitan yang masalah-masalah yang terkait dengan urusan bersama. Ya, artinya imbasnya akan diderita bersama, maka harus dibicarakan bersama. Contohnya tempat tinggal di mana, apa mau pulang kampung, apa tetap di sini, harus dipertimbangkan dengan baik. Ya, kita memilih tempat ini harus dipertimbangkan, terutama lingkungannya. Lingkungannya harus mendukung, termasuk lingkungan ibadah ya. Kalau kita hidup di satu lingkungan komplek yang jauh dari ibadah, biasanya ke bawah nggak ibadah. Tapi kalau lingkungan teman-temannya beribadah, insya Allah terbawa. Rasulullah bersabda, khairun nisa, sebaik-baik istri, allati tasurruhu idza nazara, adalah yang menyenangkan saat suaminya melihat. Nah, kalau dilihat, suaminya senang. Itu sebaik-baik istri. Ya. Karena benda dunia ini, saudara, paling tinggi mungkin berlian emas. Itu kalah semua sama manusia. Ya, Anda melihat emas senang, kalah. Nah, bagi kita itu istri, perempuan sebenarnya. Ya, jadi perempuan itu adalah makhluk yang terindah menurut kita. Nah, maka kalau kita ditakdirkan berjodoh dengan seorang istri yang jika kita lihat kita jadi senang, itu bahagialah. Itu adalah sebaik-baik istri. Nah, sebaik-baik wanita adalah yang jika dilihat suaminya menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amara, taat saat disuruh. Menjatuhkan perintah itu mubah. Ya, menjatuhkan perintah itu mubah. Boleh, wenang. Contohnya, tolong bikinin teh. Nah, ngomong tolong bikinkan teh itu wenang. Tapi kalau sudah dijatuhkan, istri wajib nurut. Maka seorang suami yang bijak, ya, menjatuhkan perintah itu kira-kira. Kalau dia lagi sakit jangan. Atau lagi, ya ngamuk lah dia jadinya. Nah, kita harus mentang-mentang kalau dijatuhkan itu nurut itu. Lalu kita manfaatkan, jangan begitu. Sebab kalau dia sakit, kita juga yang susah. Gitu maksudnya. Kalau dia enggak nyaman, baliknya ke kita. Ya. Nah, pasti tersiar nantinya kemana-mana, kan enggak enak. Wala tukhalifuhu, dan tidak menyelisihi fima yakra fi nafsiha, pada apa-apa yang dia tidak suka pada dirinya, wa maliha, dan hartanya. Wala tukhalifu. Kita seorang istri itu tadi, sebaik-baik istri adalah menyenangkan jika dilihat, nurut jika disuruh, dan tidak menyelisihi suaminya, dan pandai menjaga harta suaminya. Ya, jadi jangan mengira yang di rumah itu milik mentang-mentang sama-sama dimiliki, lalu dia boleh keluarkan seenaknya. Nah, harus seizin suaminya. Wa minas sunnah tazyinul buyut wa tanzifuha. Salah satu bentuk sunnah adalah menghias rumah supaya nyaman ditinggali, ya, dihuni. Wa tanzifuha, dan dibersihkan. Wa tartibuha,
dan dibuat rapi. Nah, itu sunnah. Nah, ya, kita juga tidak ada salahnya membantu istri, apalagi yang tanggung jawabnya masih banyak. Ya. Ada yang ngurusi anak-anak, apalagi lagi menyusui, waduh berat itu. Ya, tentu hak-hak istri itu harus kita perhatikan. Ya. Karena kita kebanyakan kurang memenuhi hak istri. Contohnya saat istri menyusui itu ada hak sebagai ibu susu. Di samping hak sebagai istri, ada hak sebagai ibu susu. Coba kalau kita ditakdirkan mendapati istri yang tidak bisa mengeluarkan air susu. Ya, kita harus ganti dengan susu formula. Wah, berapa itu sudah? Nah, kira-kira segitulah kita memberikan insentif pada istri kita. Mudahnya begini, karena kita kurang perhatian, udah makannya sembarangan. Nanti nutrisi yang masuk ke bayi itu kurang. Ya, contohnya dia banyak makan pedas, mencret lah bayinya, bukan dianya. Ya kan? Berdampak. Nah, begitu juga kalau dia makannya vitamin kan masuknya ke tubuh anak-anak kita. Nah, kalau kita buat suasananya nyaman, otomatis istri juga mendidik anak-anak kita ya menjadi nyaman juga. Sebab rata-rata mereka itu galau dengan hiruk pikuknya ini, mobilitas anak ya, anak susah diatur. Karena belum bisa merespon perintah. Kalau ada anak yang belum tahu baik dan buruk, belum tamyiz, itu paling kesel itu. Mulai dari usia 3 tahun sampai 6 tahun, susah diatur. Dinding dicoret-coret. Ya kan? Penggorengan kadang-kadang buat mainan. Nah, macam-macam lah pokoknya. Nah, itu kita tidak ada salahnya membantu, merapihkan. Walaupun kita tahu, kita juga kerja gitu kan. Nggak ada salahnya. Wa tartifa fi innallaha thayyib. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, yuhibbut thayyib, menyukai kebaikan. Wa nadhif, dan Allah itu bersih, yuhibbun nadhafah, Allah menyukai kebersihan. Nah, ini bersih ya, dengan bersih menjadi sehat. Dengan sehat kita jadi nyaman. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Kita mau sholat juga susah kalau sakit kan? Nah, kita buatlah diri kita nyaman. Wa min zinatil mar'a li zawjiha al-hanna. Salah satu bentuk perhiasan seorang istri pada suaminya ada hanna. Hanna itu apa? Itu apa itu namanya? Yang kuning itu apa? Iya, hanna ya, hinna itu. Yang itu buat kuning-kuning itu. Iya, bukan kutek, bukan. Iya, pacar kata orang gitu. Pacar. Ya, yang kita bisa beli di sana itu dia kan nggak masuk ke tidak menghalangi kuku, jadi buat wudhu nggak ada masalah. Tapi kalau kutek itu melapisi, jadi yang tidak boleh. Kutek itu tidak boleh. Kalau wudhunya bisa jadi tidak sah. Karena dia menghalangi, sama dengan semir. Semir yang apa itu? Pikok ya. Pikok itu melapisi rambut. Tapi kalau yang bahan alamiah itu, dia masuk ke dalam rambut. Beda. Tidak melapisi. Jadi tidak menghalangi air. Nah, sunnahnya begitu ya. Wa min wal khidab wasyab al jamilah, pakaian yang bagus, wal mustu, serta sisiran, wa tasrihu sya'ri, merapikan rambut, wa tib, menggunakan parfum, wal qilada, pakai kalung. Nah, pokoknya apa yang membuat nyaman suaminya. Jangan nyaman untuk orang luar, jangan. Ya, suasana rumah tangga. Ya semua sudah ngerti lah. Nah, itulah suasana yang kita harus buat istri kita. Memang selera berbeda kan, latar belakang pendidikan, latar belakang jenis kelamin berbeda. Nah, tapi kita coba jangan sampai ada
terjadi perseteruan ya. Jadi tabrakan kepentingan. Wa yajibul bu'du anit tafakhur. Wajib kita menjauhkan diri dari kesombongan. Memang kita sunnah untuk berapi-rapi, berdandan, tapi jangan sombong. Wal israf, serta melampaui batas. Wa tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Wa tasyabur rijal bin nisa, menyerupai laki-laki terhadap perempuan. Wan nisa bir rijal, perempuan terhadap laki-laki. Jadi jangan mencontek orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Walubsul harir wa zahab lirijal. Begitu juga salah satu bentuk melampaui batas untuk laki-laki mengenakan sutra. Kita tidak boleh pakai sutra. Wasti'malu aniyati zahab wal fiddah, mengenakan ya atau menggunakan wadah dari emas dan perak. Ini untuk laki-laki dan perempuan kalau emas dan peraknya. Wasyabu syuhra, serta pakaian untuk popularitas. Ya, alhasil kita harus mengenakan pakaian yang pantas lah, gitu, sesuai dengan tempatnya. Wa taghyir khalqillah, serta merubah ciptaan Allah. Wan nafsu, wan namsu ini tato. Wal was, namsu itu apa ya? Tato apa ya? Tato, wasam, taflij, serta merapikan gigi. Dulu dikikir kalau dulu. Tapi bagaimana kalau gigi ompong kita kasih gigi palsu supaya makannya nyaman apa gitu? Nggak masalah kalau itu memfungsikan, ya memfungsikan nggak ada masalah. Contohnya bibir sumbing, ya kan? Aslinya kan tidak sumbing, lalu kita rapikan, nggak ada masalah itu, karena itu memfungsikan. Ya, jadi bukan masuk kategori merubah. Contohnya kita matanya kurang, lalu kita operasi katarak, boleh nggak? Ya boleh, karena itu memfungsikan. Ya, kalau kita mampu ya, katanya sih operasi katarak itu juga bertingkat-tingkat. Katanya gitu. Nah, ini yang memprihatinkan kita. Mau untuk berapa tahun katanya. Ada yang operasi katarak jadi lepas kacamata seumur hidup. Nah, itu yang paling mahal. Yang tadinya berkacamata jadi meninggalkan kacamata seumur hidup. Tapi ada yang hanya sekian tahun nanti dioperasi lagi. Nah, itu levelnya lebih rendah lagi. Ya, ada yang malah begitu operasi katarak malah nggak bisa ngelihat. Ya, ada yang terjadi begitu ya, karena kurang apa gitu. Nah, tapi sekarang tuh kemajuan sudah sedemikian pesat. Kita perlu meninjau juga kalau ada hal-hal yang menyangkut tubuh kita yang tidak berfungsi. Kita mampu mengobatinya, itu nggak ada masalah. Ya. Wal washar wa kullun haramun. Nah, semua itu adalah haram. Jadi merubah singkatnya dalam urusan tubuh kita, kalau merubah itu nggak boleh. Tapi kalau memfungsikan itu boleh. Contohnya kita ditakdirkan naudzubillah bibir sumbing. Nah, lalu kita rapikan, boleh. Ya. Atau apa polip ya? Ketutup. Ya, lalu kita dibor apa gimana? Singkatnya dibor lah bahasa kasar. Dilancarkan, ya nggak masalah. Supaya kita hidup lebih nyaman. Ya, begitu juga gigi. Dengan tidak ada gigi, melihat makanan enak nonton aja. Ya, contohnya jagung bakar, otot, wah nggak bisa. Nah, tapi kalau diganti bisa, ya nggak ada masalah. Tapi kalau melampaui batas tidak boleh. Giginya dibikin emas. Ya. Atau yang semestinya harga segini, dia pakai yang harga lebih tinggi. Dan tidak ada fungsi yang lain kecuali untuk pamer. Nah, itu tidak boleh.
Nah, demikianlah kajian kita tentang berhias. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Bukan pikok. Itu yang saya sarankan itu yang henna itu. Henna itu biasanya suka dibawa oleh orang dari sana. Apa kita ada nggak ya begitu? Jadi kalau dia itu masuk ke dalam, bukan melapisi. Oh iya, Tanah Abang benar. Udah nggak tanya lagi dah Tanah Abang. Nah itu kalau mau ke Tanah Abang. Jadi henna dengan pikok itu beda. Kalau pikok itu melapisi, sehingga mencegah masuknya air. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau dia masuk ke dalam, sama dengan tato. Tato kan ada dua macam. Tato yang masuk ke dalam, ada yang tato di permukaan. Kalau tato yang di permukaan, kalau menghalangi air, tidak boleh. Tapi kalau tato yang kadung udah masuk, wudhu tetap sah, walaupun tato ini tidak diresui dalam ajaran Islam. Tapi kalau kita udah kadung banyak tatonya, lalu kita tobat, apa harus dihilangkan? Enggak sunah dihilang, karena udah kagol. Gitu. Tapi kalau belum, sebaiknya jangan. Gitu menurut ajaran Islam. Jadi, tidak menghalangi air. Ya, kalau menghalangi air itu seperti pikok, itu menghalangi. Sebab rambutnya itu terlapisi gitu ya. Kalau dia masuk ke dalam, henna. Nah, pakai henna itu, Pak. Jangan pakai pikok, apalagi pilok. Apalagi pilok. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga inspirasi yang kita kaji bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang tua kita serta membimbing putra-putri kita, anak cucu kita menjadi generasi yang salihin dan salihat. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.